Halo, perkenalkan saya Mary Angelika Christine dengan NIM 233010800128. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait anatomi klinik sistem kardiovaskular dengan materi yang pertama, gagal jantung, yang kedua, patent ductus arteriosus, yang ketiga, tetralogy of Fallot, dan yang terakhir adalah septal defect. Baik, sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita akan terlebih dahulu membahas terkait anatomi jantung secara singkat. Seperti yang kita ketahui bahwa sirkulasi, jika kita mulai dari vena cava superior dan inferior, maka vena cava superior ini akan membawa darah yang kaya akan CO2 dari bagian atas tubuh atau ekstremitas superior, dan vena cava inferior akan membawa darah yang kaya akan CO2 dari bagian bawah tubuh atau ekstremitas inferior, di mana kedua vena cava ini akan bermuara pada jantung di atrium dexter. Dari atrium dexter, darah akan mengalir menuju ventricle dexter melewati katup tricuspid, dan dari ventricle dexter akan dipompa melewati katup semilunar pulmonalis menuju truncus pulmonalis dan mengalir melewati arteri pulmonalis menuju ke pulmo, dan di pulmo atau paru akan terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Darah yang kaya akan O2 tersebut akan kembali dialirkan kepada jantung melewati vena pulmonalis dan bermuara pada atrium sinister. Dari atrium sinister, maka darah akan mengalir menuju ventricle sinister melewati katup bicuspid, dan dari ventricle sinister akan kembali dipompa melewati katup semilunar aorta menuju aorta, dan dari aorta darah yang kaya akan oksigen akan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa anatomi jantung jadi terdiri dari 4 ruang dan juga 2 katup atrioventricularis dan juga 2 katup semilunar. Selanjutnya yang akan kita bahas pertama yaitu gagal jantung. Jadi gagal jantung merupakan suatu kegagalan dari jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Untuk etiologi dari gagal jantung sendiri itu dapat disebabkan oleh disfungsi miokard atau kegagalan dari miokardial itu sendiri, lalu karena beban tekanan berlebihan atau systolic overload. Kemudian ada beban volume berlebihan atau diastolic overload, dan terdapat peningkatan kebutuhan metabolik atau demand overload. Bisa juga disebabkan oleh gangguan pengisian atau hambatan input. Untuk pencetus dari gagal jantung sendiri itu dapat berupa hipertensi, infark, emboli paru, infeksi, anemia, febris, stres emosional, kehamilan, persalinan, pemberian infus, atau mungkin transfusi. Kemudian kita akan membahas terkait patofisiologi dari gagal jantung, di mana gagal jantung itu terbagi menjadi 2, yaitu gagal pada ventrikel kiri dan gagal pada ventrikel kanan. Ketika terjadi kegagalan pada ventrikel kiri, jantung tidak dapat memompa aliran darah menuju ke katup semilunar aorta, sehingga darah itu seperti bertumpuk atau seperti mengantri pada ventricle sinistra. Hal ini yang akan menyebabkan peningkatan tekanan pada ventricle sinistra dan juga pada atrium sinistra. Tentu saja akan berefek pada vena pulmonalis karena vena pulmonalis ini tidak memiliki katup. Jadi ketika darah itu berkumpul atau tidak dapat dialirkan pada vena, maka tekanannya juga akan meningkat, dan ini akan berefek pada alveolus sehingga menyebabkan edem paru. Karena apa? Karena ada juga peningkatan tekanan dari arteri pulmonalis. Itu yang disebut dengan gagal pada ventrikel kiri. Lalu jika hal ini berlanjut, maka akan terjadi kegagalan pada ventrikel kanan. Karena terjadi peningkatan tekanan pada arteri pulmonalis dan juga pada ventricle dexter, yang kemudian itu juga terjadi peningkatan pada atrium dexter, di mana pada atrium dexter ini terdapat vena cava superior dan inferior, yang mana akan menyebabkan peningkatan tekanan dari vena sistemik yang menyebabkan asites dan hepatomegali. Lalu, jika kita melihat terkait tanda dan gejala pada gagal jantung kiri, maka kita akan menemukan keluhan berupa perasaan badan lemah,
cepat lelah, berdebar, sesak napas, batuk, anoreksia, keringat dingin, batuk berdarah, dan juga fungsi ginjal yang menurun. Lalu pada gagal jantung sebelah kanan itu akan terdapat gejala dan tanda berupa edem, anoreksia, mual, asites, sakit pada daerah perut. Karena pada gagal jantung kanan itu terdapat gangguan pada sirkulasi sistemiknya atau peningkatan tekanan pada vena sistemik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk membantu menentukan diagnostik pada gagal jantung terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah radiologi, di mana pada radiologi ini bayangan hilung paru itu akan terlihat tebal dan melebar, kepadatannya akan berkurang makin ke pinggir. Lalu lapangan paru itu ada bercak-bercak karena ada edem paru dan ada distensi vena paru, dan ada hidrotoraks serta pembesaran jantung, kardiotorakic ratio meningkat. Kemudian pada EKG dapat ditemukan kelainan primer jantung seperti iskemik, hipertrofi ventrikel, dan gangguan irama, serta tanda-tanda faktor pencetus akut seperti infak miokard atau emboli paru. Kemudian ada ekokardiografi, di mana ini untuk deteksi gangguan fungsional serta anatomis yang menjadi penyebab dari gagal jantung. Dan yang terakhir itu kateterisasi jantung, di mana pada gagal jantung kiri didapatkan FEDP 10 mmHg atau pulmonary arterial wedge pressure di atas 12 mmHg dalam keadaan istirahat. Curah jantung lebih rendah dari 2,7 liter per menit meter kuadrat luas permukaan tubuh. Selanjutnya terkait penata laksanaan, dapat dilakukan dengan cara memperbaiki kontraksi miokard atau perfusi sistemik, lalu menurunkan volume cairan yang berlebihan, mencegah terjadinya komplikasi post-operasi, pengobatan pembedahan atau komisurotomi, dan yang terakhir dengan pendidikan kesehatan yang menyangkut penyakit, prognosis, obat-obatan, serta pencegahan kekembangan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait paten ductus arteriosus. Jadi pada gambar pertama, di sini diperlihatkan jantung pada masa fetal, di mana atrium kanan dan atrium kiri ini dihubungkan oleh foramen ovale, dan arteri pulmonalis dengan aorta dihubungkan oleh ductus arteriosus. Normalnya, ketika lahir, ductus arteriosus ini akan menutup atau berubah menjadi ligamen. Namun, pada paten ductus arteriosus, ductus ini tidak menutup atau dia menetap, sehingga hal ini yang akan menyebabkan gangguan pada bayi yang baru lahir karena adanya ketidakstabilan antara sirkulasi di jantung, antara darah yang mengandung O2 dan CO2 di dalam jantung. Namun, normalnya ductus arteriosus ini akan kembali menutup seiring bertambahnya usia. Tetapi apabila ductus arteriosus tidak menutup atau rongganya cukup besar, dokter biasanya akan melakukan pengobatan atau menyarankan untuk dilakukan operasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tetralogi Ovalot. Di sini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adanya ventricular septal defect, di mana terdapat lubang di septum antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Lalu ada overreading aorta, di mana aorta ini akan bergeser ke kanan tepat di atas ventricular septal defect. Hal ini akan menyebabkan ketidakstabilan antara pertukaran oksigen dan juga sirkulasi pada ventrikel dan juga aorta. Lalu terdapat stenosis pulmonari atau penyempitan katup pulmonalis atau saluran pulmonalis itu, sehingga terjadi hipertrofi di miokardium pada ventrikel kanan, karena ventrikel kanan ini berusaha untuk memompa darah dari ventrikel kanan menuju ke arteri pulmonalis. Keempat hal ini yang kita sebut dengan tetralogi Ovalot. Kemudian pembahasan terakhir mengenai septal defect. Yang pertama ada ASD atau atrial septal defect, di mana terdapat defek atau lubang di septum antara atrium dexter dan atrium sinister. Lalu ada FSD,
atau ventricular septal defect, di mana terdapat defek atau lubang di septum antara ventricle sinister dan juga ventricle dexter.